Kemudian dia mengatakan bahwa Imam Baihaqi itu adalah tafwid. Tafwid yang istilah salaf, ya. Ya kalau Imam Baihaqi memahami pada salaf seperti itu, Imam Baihaqi menjelaskan pandangan-pandangan salaf, menjelaskan makna itu. Mereka mengimani istiwa. Kalau seandainya mereka tafwid, tentu mereka tidak perlu mengatakan bila kaif. Ya, karena bila kaif itu apabila menetapkan makna bagi kalimat itu, bagi makna istiwa. Kalau ditetapkan makna istiwa, berarti apa yang dinafikan oleh kaifiyah apa yang dinafikan oleh dia? Syubhat Salafi Wahabi tentang manhaj tafwid Imam Al-Baihaqi radhiyallahu an. 3 pendekatan dalam memahami ayat istawa dan semacamnya. Pertama, pendekatan tafwid. Secara bahasa, tafwid artinya menyerahkan. Maksudnya adalah menyerahkan pengetahuan arti yang sebenarnya kepada Allah dengan menafikan keserupaan Allah dengan makhluk dan menafikan kaifiyah, cara dan keadaan. Pendekatan ini diambil oleh mayoritas ulama salaf. Dengan pendekatan ini, istawa berarti maknanya artinya yang mengetahui hanya Allah. Itu diartikan tafwid namanya. Kedua, pendekatan takwil. Secara bahasa, takwil artinya mengembalikan. Maksudnya adalah membawa pengertian suatu lafal kepada arti lain yang dibenarkan dalam bahasa Arab dan tidak bertentangan dengan tauhid. Ini takwil. Misalnya seperti istawa oleh sebagian ulama diartikan istaula, berkuasa. Karena dibenarkan dalam bahasa Arab. Pendekatan takwil ini diambil oleh sebagian ulama salaf, generasi sahabat, tabi'in dan pengikut mereka, dan mayoritas ulama khalaf. Kemudian pendekatan ketiga, itsbat. Secara bahasa, itsbat artinya menetapkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menetapkan makna, arti, atau menetapkan pengertian suatu lafal pada arti literal atau zahir. Misalnya istawa diartikan bersemayam, duduk, dan bertempat. Pendekatan itsbat ini diambil oleh golongan mujassimah dan musyabbihah, termasuk Syekh Ibnu Taimiyah dan Salafi Wahabi. Nah ini, itsbat ini, pendekatan seperti ini oleh kelompok Salafi Wahabi masuk dalam rumusan Tauhid al-Asma' was Sifat. Dan ini lawan dari tafwid dan takwil. Menurut Salafi Wahabi, orang yang melakukan tafwid atau takwil itu berarti melanggar Tauhid al-Asma' was Sifat. Yang kita bicarakan sekarang adalah Imam Baihaqi. Pendekatan tafwid al-Imam Baihaqi dalam memahami ayat istawa. Dalam kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad, ketika menulis babul qawli fil istiwa, Imam Al-Baihaqi pada halaman 162, beliau menjelaskan tentang tafwid yang beliau ambil. Tsummal madhhabus sahihu fi jami'i dzalik al-iktisaru ala ma warada bihi at-tawqif duna at-takyif. Wa ila hadza dhahabal mutaqaddimuna min ashabina wa man tabi'ahum minal mutaakhirin. Wa qalu al-istiwa'u 'alal 'arsy qad nataqa bihil kitabu fi ghairi ayah. Wa waradat bihil akhbarus sahihah wa qabuluhu min jihati at-tawqifi wajib wal bahthu anhu wa talabul kayfiyyati lahu ghairu jaiz. Kemudian mazhab yang sahih dalam semua itu adalah membatasi pada apa yang dibawa oleh tauqif Al-Quran dan Sunnah tanpa takyif, menetapkan cara, keadaan dan hakikat makna. Ini mazhab yang sahih. Demikian ini pendapat golongan terdahulu dari sahabat kami dan golongan terkemudian yang mengikuti mereka. Mereka berkata, istiwa kepada arsy itu telah dibicarakan oleh Al-Quran dalam lebih satu ayat dan dibawa oleh hadis-hadis yang sahih. Sehingga menerimanya dari jalur tauqif, dari jalur Al-Quran dan hadis itu hukumnya wajib. Menerimanya, bukan menetapkan maknanya. Namun meneliti dan mencari kaifiyah, arti yang sebenarnya adalah tidak boleh. Kemudian di dalam kitab yang lain, ya, dalam kitab Al-Asma' was Sifat,
Imam Al-Baihaqi ketika menjelaskan babu maja fi qaulillahi azza wa jal ar-rahmanu 'alal arsy istawa halaman 410. Imam Al-Baihaqi berkata, fa'ammal istiwa fal mutaqaddimuna min ashabina radhiyallahu anhum kanu la yufassirunahu wa la yatakallamuna fihi kanahwi madhhabihim fi amthali dzalik. Artinya apa? Adapun istiwa, maka golongan terdahulu dari sahabat kami radhiyallahu anhum tidak menafsirkannya. Maksudnya tidak menjelaskan artinya, tidak menjelaskan maksudnya, tidak menjelaskan maknanya. Tafsir Al-Quran artinya kitab yang menjelaskan, menguraikan makna dan pengertian Al-Quran. Tidak menafsirkan berarti tidak menjelaskan makna. Wala yatakallamuna fih, dan tidak membicarakannya. Tidak menjelaskan makna dan tidak membahas atau membicarakan. Seperti mazhab mereka dalam nas-nas yang sama. Nah, ini oleh si Wahabi, perkataan Imam Baihaqi seperti ini justru diartikan Imam Baihaqi katanya menetapkan makna istiwa. Padahal ini tidak menafsirkan. Jangankan menetapkan, menafsirkannya saja tidak. Kok menetapkan maknanya? Ini kan aneh. Coba saudara-saudara dengarkan pembicaraan si Salafi Wahabi ini. Jadi kita akan lihat data yang dikemukakan Imam Baihaqi ini, apakah data-data yang mengingkari tentang sifatul istiwa atau data yang menetapkan tentang istiwanya Allah. Kanu la yufassirunahu wa la yatakallamuna fihi. Jadi mereka tidak menafsirkannya dan tidak membicarakannya. Artinya maksudnya apa tidak bicara, tidak menafsirkan? Nanti akan ada penjelasan dia dalam menafsirkan tafsiran Ahmiyah atau Mu'tazilah mengatakan istaula. Kemudian tafsirkan dengan bila kada, itu tafsir itu enggak ada. Tetapi mereka kemana istiwa menetapkan. Nah, dalam pembicaraan tadi dia jelas sekali mengarahkan perkataan ini tidak melakukan takwil. Istawa ditakwil dengan istaula. Loh, bukan itu maksudnya, ini tafwid. Ini pendekatan tafwid dari Imam Baihaqi. Kemudian Imam Baihaqi menjelaskan data-data ulama salaf yang melakukan pendekatan tafwid. Di antaranya Imam Malik bin Anas, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Laits bin Sa'ad, Sufyan bin Uyainah, Rabi'ah Ar-Ra'i, dan lain-lain radhiyallahu anhum. Misalnya Imam Malik di dalam kitab Al-Asma' was Sifat maupun di dalam kitab Al-I'tiqad, ketika ditanya tentang istawa, beliau berkata al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah wa ma araka illa mubtadi'an fa amara bihi ayyukhraj. Istiwa itu bukan sesuatu yang tidak diketahui. Maksudnya apa? Istiwa itu sudah maklum terdapat di dalam Al-Quran. Ini kalau dipahami secara benar. Bukan maksudnya istiwa itu tidak diketahui, bukan sesuatu yang tidak diketahui maknanya. Bukan itu maksudnya. Istiwa itu sudah jelas di dalam Al-Quran. Wal kaifu ghairu ma'qul, sedangkan kaif, cara dan keadaan itu tidak masuk akal, gak bisa dirasionalkan kaif. Mengapa? Karena Allah bukan makhluk, Allah bukan benda. Wal imanu bihi wajib, beriman kepada istiwa itu wajib. Was su'alu anhu bid'ah, menanyakan istiwa itu hukumnya bid'ah, artinya dilarang. Loh, kok menetapkan maknanya? Bertanya aja gak boleh menurut Imam Malik, apalagi menetapkan maknanya. Ini namanya tafwid. Wa ma araka illa mubtadi'an fa amara bihi ayyukhraj. Saya kira kamu hanya ahli bid'ah. Lalu Imam Malik memerintahkan agar mengeluarkan orang itu. Ini contoh lagi dalam kitab Al-I'tiqad. Su'iral Auza'i wa Malikun wa Sufyan Ats-Tsauri wal Laits bin Sa'din an hadhil ahadits faqalu amirruha kama ja'at bila kaifiyah. Al-Auza'i, Malik, Sufyan Ats-Tsauri dan Al-Laits bin Sa'ad ditanyakan tentang hadis-hadis mutasyabihat ini. Maka mereka berkata, jalankanlah sebagaimana hadis-hadis itu datang. Artinya ya disampaikan saja, dibaca saja tanpa menetapkan kaifiyah. Kaifiyah itu artinya cara, keadaan dan arti yang sebenarnya. Ini tafwid juga karena tidak menetapkan makna. Kemudian disebutkan lagi pendapat Sufyan Uyainah. Ya, Sufyan Uyainah mengatakan kullu ma safallahu ta'ala bi nafsi ma safallahu ta'ala min nafsihi fi kitabi fa tafsiruhu tilawatuhu wa sukutu alaihi. Apa maksud sukutu alaihi ini adalah tafsirnya seperti mana yang dibaca dan tidak boleh dan diam dari membicarakan kaifiyah itu. Ini perkataan Imam Sufyan bin Uyainah. Sami'tu Sufyan bin Uyainah yaqul kullu ma wasafallahu min nafsihi fi kitabihi fa tafsiruhu tilawatuhu wa sukutu alaihi.
Sufyan bin Uyainah berkata, setiap apa yang Allah sifatkan zat-Nya dalam kitabnya, maka penafsirannya, penjelasan maknanya, penjelasan maksudnya adalah membacanya. Artinya cukup membaca dan mendiamkannya, tidak membicarakan. Nah, berdasarkan keterangan ini, kata para ulama, kalau istawa diartikan dengan bersemayam atau duduk, itu tidak boleh, karena itu berarti menjelaskan makna. Istawa ya dikatakan istawa, itu namanya tafwid. Ini Imam Sufyan bin Uyainah. Kemudian Imam Al-Auza'i juga berkata, kunna wattabi'unu mutawafiruna naqul innallaha ta'ala dzikruhu fawqa arsyih wa nu'minu bima waradatis sunnatu bihi min sifatihi jalla wa ala. Al-Auza'i berkata, kami ketika kaum tabi'in masih banyak selalu berkata, sesungguhnya Allah maha luhur sebutannya di atas arasy-Nya. Dan kami beriman kepada apa yang dibawa oleh sunnah dari sifat-sifatnya Jalla wa'ala. Nah, ini artinya apa? Imam Al-Auza'i dan golongan tabi'in tidak menetapkan makna kepada hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Karenanya hadis tentang istawa di sini juga tidak disebutkan maknanya. Beliau hanya menyebutkan Allah di atas arasy. Yang dimaksud di atas arasy ini bukan berarti Allah bertempat di arasy, atau bukan berarti Allah itu ada di sebagian arah di atasnya arasy, bukan itu maksudnya. Ini seperti dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi ketika menjelaskan Asmaul Husna Al-Ali dalam kitab-kitabnya, seperti kami jelaskan dalam edisi sebelumnya. Nah, sebenarnya bahwa pendekatan Imam Al-Baihaqi ini pendekatan tafwid, bukan pendekatan itsbat seperti yang diakui oleh si Salafi Wahabi tadi. Itu dijelaskan oleh ulama Wahabi sendiri. Ini kitab I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad karangan Imam Baihaqi yang ditahqiq oleh seorang Salafi Wahabi, Abu Abdillah Ahmad bin Ibrahim Abul Ainain. Kemudian ada taklek Syekh Abdul Razak Afifi ulama Wahabi pada halaman 120. Syekh Abul Ainain ini mengatakan hakal musannifuhuna anna madhhab ashabil hadis fil istiwa ala qaulain. Pengarang Imam Baihaqi menceritakan di sini bahwa mazhab ahli hadis mengenai istiwa ada dua pendapat. Ahaduhuma ayyakilu ilmahu ilallahi ma'anaf tashbih wal kaifiyah wa huwa ma yusammunahu bitafwid. Mereka menyerahkan pengetahuannya kepada Allah. Artinya pengetahuan maknanya hanya Allah yang tahu, serta menafikan tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk, dan kaifiyah, cara, keadaan atau hakikat maknanya. Ini yang mereka namakan tafwid. Wa tsanihima, yang kedua, hamluhu ala wajhin yasihhu fil lughah, membawa istiwa pada arti yang benar menurut bahasa. Wala yunaqidut tauhid, dan tidak bertentangan dengan tauhid. Wa huwal ma'ruf bit ta'wil. Ini yang dikenal dengan takwil. Nah, ini artinya apa? Ulama Wahabi di Timur Tengah ini mengakui kalau Imam Baihaqi sebenarnya pendekatannya sebagian besar adalah tafwid, walaupun kadang-kadang beliau melakukan takwil. Cuma si Salafi Wahabi ini yang katanya doktor, kita ini tidak tahu apakah dia ini tidak faham terhadap kitab yang dibaca oleh Imam Baihaqi. Kalau ya tidak faham terhadap kitab yang ditulis oleh Imam Baihaqi, berarti si doktor ini perlu belajar. Atau sebenarnya dia tahu karena kitab ini yang ditahqiq oleh Wahabi dia pegang, cuma dia bertakiyah atau menyembunyikan, artinya berbohong. Maka bagaimana orang yang seperti ini yang berbohong bertakiyah sebaiknya segera bertaubat kepada Allah. Wallahu a'lam.